Pada tahun 580 Masehi di kota Mekah dari keturunan Bani Zuhrah, yaitu suku Quraisy yang bertugas menjaga Ka'bah bersama para penduduk kota Mekah, lahirlah seseorang yang bernama Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, atau dikenal dengan nama Abdul bin Amru. Abdul bin Amru berparas tampan, berambut lebat dan panjang, berkulit putih dan berhidung mancung, memiliki kesetiaan dan mencintai sesama manusia, menepati janji dan gemar bersedekah. Abdul bin Amru adalah termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar al-Siddiq, Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Setelah Abdul bin Amru memeluk agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Di awal masa-masa Abdurrahman bin Auf memeluk Islam, beliau tidak lepas dari tekanan suku Quraisy, suku yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat setia dan mengawal juga melindungi Rasulullah, termasuk dalam berbagai peperangan jihad, walaupun beliau harus mendapatkan luka-luka yang tidak sedikit, yang salah satunya membuatnya cacat di kakinya. Saat ikut hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, termasuk mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi al-Ansari. Disitulah karir perdagangan Abdurrahman bin Auf dimulai dan menanjak, sehingga Abdurrahman bin Auf menjadi seorang pedagang sukses dan handal. Abdurrahman bin Auf selain memiliki tangan emas dalam perdagangan, beliau juga memiliki semangat berjuang dalam berjihad. Rutinitas Abdurrahman bin Auf selain berdagang adalah sholat di masjid dan berjihad. Di dalam perdagangannya, Abdurrahman bin Auf berpegang teguh untuk tidak menjual atau membeli barang-barang yang haram dan syubhat, yaitu hal yang tidak memiliki ketegasan antara halal dan haram. Abdurrahman bin Auf membagi 3 bagian hasil perdagangannya. Yang pertama adalah untuk investasi modal usaha orang lain. Yang kedua adalah untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang ketiga adalah untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan untuk kepentingan jihad. Abdurrahman bin Auf hanya mengambil seperlunya untuk keperluan dirinya. Dari awal perjalanan karirnya sampai akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf selalu menyedekahkan sebagian besar hartanya atau bahkan seluruh hartanya, termasuk mendermakan kuda-kuda untuk kepentingan jihad, unta-unta pemikul beban, dan membebaskan para budak sebanyak 30 budak per hari. Abdurrahman bin Auf diberitakan termasuk satu dari sekian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan memasuki surga paling akhir karena kekayaannya yang begitu banyak. Maka Abdurrahman bin Auf tidak ingin hartanya menjadi penghambatnya untuk masuk surga dengan cepat, sehingga beliau lebih giat mendermakan hartanya. Namun semakin besar sedekah yang didermakan, maka semakin berlipat-lipat pula harta
yang diterimanya. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf sempat ditunjuk untuk menjadi khalifah, namun beliau menolaknya. Dan Abdurrahman bin Auf menjadi seseorang yang bertugas untuk menjaga Ummahatul Mukminin atau para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memastikan kesejahteraan, keselamatan, dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dalam kiprah kehidupannya, Abdurrahman bin Auf sudah mendermakan banyak hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Dan di akhir hayatnya, beliau mewasiatkan 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang terpercaya di langit dan di bumi. Dan Ali bin Abi Thalib berkata di hari wafatnya Abdurrahman bin Auf, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmati."